Ada satu ide yang benar-benar bikin saya berhenti sejenak. Oh ya? Ide yang mana tuh? Ide bahwa punya energi yang luar biasa besar, tapi tanpa arah yang benar, itu ternyata sama bermasalahnya dengan gak punya energi sama sekali. Betul sekali. Itu mengubah perspektif ya. Banget. Dan ide itulah inti dari pembahasan kita hari ini. Sebuah kerangka kerja yang disebut life map. Misi kita adalah membedah peta ini, bukan sekedar untuk tahu, tapi untuk mencoba menemukan di mana kira-kira posisi kita sekarang. Dan ini bukan peta biasa ya. Penting banget kita bedakan dari awal dengan model populer lain, misalnya Map of Consciousness-nya David Hawkins. Oke, apa bedanya? Kalau peta Hawkins itu ibarat termometer emosi, jadi dia ngukur perasaan kita yang bisa naik turun dari hari ke hari. Hari ini marah, besok cinta, lusa takut. Iya. Nah, life map yang ada di materi ini lebih kayak GPS eksistensial. GPS eksistensial, saya suka istilah itu. Peta ini nggak nanya apa yang Anda rasakan sekarang, tapi jauh lebih dalam. Di mana posisi hidup Anda saat ini? Ini bukan soal cuaca batin sesaat, tapi lebih ke iklim keberadaan kita. Atau istilahnya itu mode of being. Oke. Kalau gitu, mari kita bongkar cara kerja GPS ini. Fondasinya ada 3 sumbu ya, model X, Y, dan Z. 3 dimensi. Betul, seperti kubus. Coba kita pakai analogi sederhana deh. Bayangin hidup kita ini sebuah mobil dalam perjalanan. Analogi yang bagus sekali. Mari kita pakai itu. Sumbu yang pertama, sumbu X yang horizontal. Ini soal makna atau tujuan. Iya, Kalau kita balik ke mobil tadi, sumbu X ini adalah tujuan yang kita masukkan ke GPS. nah itu dia, tepat sekali. Kemana Anda mau pergi? Tujuannya cuma warung terdekat untuk bertahan hidup? Atau kantor untuk ngejar status? Atau mungkin sebuah panti asuhan di ujung kota untuk sebuah misi pelayanan? Ini kompas hidup Anda. Terus ada sumbu Y, itu sumbu vertikal. Ini adalah kesadaran. Kesadaran. Dalam mobil berarti ini apa ya? Ini adalah kejernihan kaca depan Anda. Oke. Apakah kacanya bening? Jadi Anda bisa lihat jalan, lihat spion, sadar kondisi mobil sendiri? Atau kacanya buram, penuh lumpur, sampai Anda bahkan nggak sadar kalau ban Anda kempes? Sumbu ini menjawab, seberapa jernih aku melihat diriku dan duniaku. Paham? Kaca depan yang jernih. Oke. Dan yang terakhir, sumbu Z. Ini apa? Ini yang melengkapi kubus 3D-nya. Sumbu Z. Ini soal needs atau kebutuhan, tapi bisa kita terjemahkan lebih gampang sebagai energi atau daya dorong. Energi. Berarti dalam analogi kita, Ini seberapa banyak bensin di tangki Anda dan seberapa dalam Anda menginjak pedal gas. Tangkinya penuh dan siap melesat. Atau bensinnya hampir habis dan mobilnya cuma jalan terseok-seok. Ini kekuatan pendorong Anda. wow. Jadi, makna itu tujuan di GPS, kesadaran itu kaca depan, dan energi itu bensin di tangki. Sederhana tapi kuat banget. Artinya, semua tindakan kita sehari-hari, Adalah apa yang disebut sebagai vektor hidup. vektor hidup. Ya, itu cara keren untuk bilang kalau gerakan mobil Anda, arah dan kecepatannya, itu gabungan dari ketiganya. GPS canggih dan kaca bening nggak ada gunanya kalau bensinnya kosong kan? Betul. Sebaliknya juga, tangki penuh, diinjek gas dalam-dalam, cuma bikin nabrak kalau GPS mati dan kaca depan buram. Nah, di titik pertemuan ketiganya itulah perilaku kita terbentuk. Awalnya kan model ini simple ya, cuma tinggi dan rendah. Jadi ada 8 profil dasar. Misalnya semua rendah jadilah profil pasif mekanistik. Hidup cuma ikut arus. Tapi disinilah materinya jadi jauh lebih menarik. Betul. Model ini berkembang dari 8 jadi 27 kombinasi. Tunggu, 27? Kok bisa? Karena ada penambahan satu level krusial di setiap sumbu. Level menengah. Jadi sekarang setiap sumbu punya 3 tingkat. Rendah, menengah, dan tinggi. Tunggu dulu, menambahkan level menengah ini, apa nggak malah jadi rumit dan akademis banget? Kenapa harus dibedain? Bukannya rendah sama menengah itu sama-sama berarti belum tinggi? Pertanyaan bagus, dan itu justru kuncinya. Penambahan level menengah inilah yang bikin peta ini jadi alat diagnosis yang tajam untuk dunia nyata. Bukan cuma konsep filosofis. Karena kebanyakan dari kita kan nggak hidup di titik ekstrim. Masuk akal. Level menengah ini mendefinisikan kondisi normal di masyarakat modern. Kita bedah ya. Untuk makna, sumbu X,
Level menengah itu orientasinya pada significance, status. Status. Oke. Tujuannya bukan lagi sekedar bertahan hidup, tapi juga bukan nilai luhur yang transenden. Tujuannya itu dapat promosi, beli rumah lebih besar, dapat pengakuan. GPS-nya aktif, tapi destinasinya adalah tempat-tempat yang dianggap keren oleh masyarakat. Somewhat relevan. Dan untuk kesadaran. Untuk kesadaran, Sumbuye, level menengah itu kesadaran intelektual budaya. Maksudnya? Ini orang yang pintar. Dia baca berita, paham sains, tahu aturan sosial. Kaca depannya bersih dari lumpur kebodohan. Tapi, mungkin masih ada lapisan embun yang menghalangi dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia tahu banyak hal, tapi belum tentu kenal siapa dirinya. Jadi book smart tapi belum tentu self-aware. Saya paham. Dan untuk energi-energi sumbu Z, level menengah, itu energi autopilot. Bensinnya cukup buat perjalanan rutin harian, rumah kantor rumah, cukup buat jaga stabilitas, tapi ini bukan energi meluap yang mendorong seseorang bikin proyek besar di luar zona nyaman. Oke, sekarang saya ngerti kenapa level menengah ini penting. Ini zona abu-abu, tempat sebagian besar dari kita mungkin ada di situ. Nah, daripada kita bahas 27 profil satu persatu, mending kita jelajahi beberapa kelompok yang paling menonjol ya. Kita mulai dari dasar ya, kelompok dominasi rendah. Tentu, ini zona instingtif dan mekanistik. Hidup di sini sering didiktir rasa takut atau impuls sesaat. Ada profil pasif mekanistik yang tadi kita sebut, di mana semuanya rendah. Mobilnya mogok. Bensin kosong, GPS mati, kaca buram. Betul. Tapi ada yang lebih dinamis dan berbahaya. Profil impulsif ego-driven. Di sini, makna dan kesadaran rendah, tapi energinya justru sangat tinggi. Wah, ini seperti mobil super kenceng tanpa sopir dan tanpa tujuan. Gambaran yang ngeri banget, energinya besar tapi liar, reaktif, ngejar kepuasan sesaat. Sekarang mari kita naik ke tingkat yang paling padat penduduknya, zona profesional dan transaksional di level menengah. Profil paling umum di sini adalah moderat sesuai norma. Ketiga sumbu di level menengah. Ini the average Joe ya. Mobilnya dirawat baik, ikut arus lalu lintas, tujuannya jelas, ke kantor pulang. Aman, nyaman sesuai standar. Tapi mungkin di benaknya ada pertanyaan, apa cuma ini aja perjalananku? Tepat. Dan di zona inilah kita ketemu salah satu profil paling menarik dan penuh peringatan. Teknokrat ambisius. Di sini kesadarannya menengah, maknanya menengah, tapi energinya sangat tinggi. Ini dia. Saya kenal orang kayak gini, energinya luar biasa, kerjanya gila-gilaan, otaknya encer. Nah, disinilah wawasan kuncinya. Menyoroti profil ini, meski terlihat sangat sukses dari luar, adalah kandidat utama untuk burnout. Kenapa? Karena energinya yang luar biasa besar tidak diisi oleh makna yang mendalam. GPS-nya cuma disetel ke gedung kantor sebelah yang lebih megah. Ibaratnya, Anda lari sprint di atas treadmill, energinya habis, tapi Anda nggak benar-benar kemana-mana. Ini menjelaskan kenapa banyak profesional papan atas merasa kosong di puncak karirnya. Wow, itu gambaran yang sangat kuat. Oke, kita sudah lihat zona insting di bawah dan zona normal profesional di tengah. Sekarang kita naik lagi ya, ke level yang lebih tinggi. Betul, kita ke zona transcendental dan visioner. Di sini, makna dan kesadaran ada di level tertinggi. Salah satu profil yang paling tragis sekaligus paling kita kenal di sini adalah ideal teoritis. Ideal teoritis. Makna dan kesadarannya tinggi, tapi energinya justru rendah. The philosopher. Dia yang sudah baca semua buku, paham semua konsep, bisa kasih nasihat paling bijak. Kaca depannya jernih banget, tujuan di GPS-nya mulia. Tapi, mobilnya nggak pernah keluar dari garasi. Persis. Kita semua kenal orang seperti ini kan? Dia bisa mengutip para filsuf, tapi pas ditanya, jadi rencanamu besok apa? Jawabannya selalu, masih saya pikirkan. Pemahaman tanpa tindakan itu kelumpuhan yang elegan. Ini kontras yang tajam banget sama teknokrat ambisius tadi. Satu energinya meluap buat tujuan dangkal. Yang satu tujuannya dalam, tapi nggak punya energi. Sama-sama nggak seimbang. Lalu, keseimbangan yang ideal itu seperti apa? Itulah puncak dari peta ini. Profil optimal integral. Ketiga sumbu di level tertinggi. Kesadaran tinggi, makna luhur, dan energi besar bertemu dalam satu titik selaras. Kaca depan bening, tujuan mulia, bensin penuh. Tepat. Setiap belokan, setiap akselerasi, semuanya terasa pas dan bertujuan. Tapi,
Apakah profil optimal ini realistis? Atau ini cuma ideal utopis? Kedengarannya melelahkan sekali, harus selalu sadar, punya makna, dan berenergi tinggi setiap saat. Ini bukan kondisi statis kayak mencapai puncak gunung terus kita berkemah selamanya di sana. Menggambarkannya lebih seperti peselancar yang terus-menerus jaga keseimbangan di atas ombak. Keseimbangan dinamis. Oke, itu lebih masuk akal. Ada kalanya energinya turun, tapi karena kesadarannya tinggi, dia tahu cara mengisi ulang tangki dengan cara yang sehat. Oke, tapi ada satu hal lagi yang mengganjal. Profil berbahaya, di mana kecerdasan dan energi tinggi justru dipakai untuk hal yang salah. Profil teknokrat egois atau the corrupter. Nah, ini jawaban model ini terhadap pertanyaan klasik, mengapa orang pintar bisa korup? Profil ini punya kesadaran intelektual menengah. Dia cerdas. Energinya sangat tinggi, dia ambisius. Tapi maknanya ada di level rendah atau egosentris. GPS-nya disetel cuma buat keuntungan pribadi. Betul. Tanpa peduli siapa yang terlindas. Dia bukan impulsif, tapi sangat kalkulatif. Dia pakai kecerdasannya bukan untuk refleksi moral, tapi untuk membenarkan tindakannya dan mengakali sistem. Bahaya sekali. Ini membawa kita pada pertanyaan pamungkas. Apa yang sebenarnya membedakan seorang teknokrat egois dengan seorang optimal yang sama-sama berenergi dan cerdas? Jawabannya ada pada sebuah dimensi yang tak terlihat di dalam kubus. Dimensi keempat. Love, mercy, ministry, cinta, welas asih, pelayanan. Maksudnya gimana? Ini sumbu baru lagi. Bukan. Ini yang paling fundamental. Dimensi keempat ini bukan sumbu X, Y, atau Z. Bayangkan ini sebagai atmosfer moral atau analogi sederhananya semacam lapisan cat anti karat untuk seluruh mobil kita. Lapisan cat anti karat, saya suka itu. Jadi fungsinya melindungi. Tepat, Anda mengatakannya dengan sangat indah. Tanpa dimensi ini, power, energi dari sumbu Z, akan berkarat menjadi dominasi. Tanpa dimensi ini, kesadaran, kejernihan dari sumbu Y, akan berkarat menjadi justifikasi ego. Wow! Lapisan inilah yang mengubah orientasi fundamental perjalanan kita. Dari yang tadinya dapat status, materi, pengakuan, menjadi melayani. Inilah jangkar etis yang membuat seluruh peta ini jadi bermakna. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum, life map ini alat diagnosis untuk melihat di mana posisi kita berdasarkan interaksi antara arah atau makna, kedalaman atau kesadaran, dan energi. Dan ini bukan untuk menghakimi. Ini cuma titik koordinat. Dan yang paling penting, ini bukan label permanen. Kita bisa pindah koordinat. Tepat sekali. Posisi Anda hari ini nggak menentukan posisi Anda besok. Nah, untuk membantu Anda melakukan pemetaan mandiri singkat, materi ini menyarankan 3 pertanyaan refleksif. Coba tanyakan pada diri Anda. Pertama soal makna, sumbu X. Jika uang dan status bukan lagi masalah, apa yang akan Anda lakukan dengan hidup Anda? Apakah kompas Anda sekarang lebih banyak diarahkan oleh ego atau oleh nilai-nilai dari lubuk hati? Kedua, soal kesadaran, sumbu Y. Apakah Anda mampu mengamati pikiran Anda atau Anda langsung hanyut menjadi pikiran itu? Dan ketiga, soal needs, sumbu Z. Apa yang menggerakkan sebagian besar tindakan Anda hari ini? Apakah rasa takut akan kekurangan dan persaingan? Atau dorongan dari rasa berkelimpahan, cinta, dan keinginan tulus untuk berkontribusi? Jawaban jujur atas 3 pertanyaan itu bisa memberi gambaran kasar di mana koordinat Anda. Model ini benar-benar menyadarkan kita bahwa masalah dalam hidup seringkali bukan karena kita kurang di satu aspek, tapi karena ketidakselarasan ketiganya. Ketidakselarasan, iya, ada kutipan tajam di materi Anda. Masalah Anda bukan karena kurang sadar, tapi karena kesadaran Anda belum punya arah. Energi besar Anda mungkin terbuang sia-sia karena GPS-nya nggak jelas. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk kita bawa pulang. Jadi pertanyaan penutup untuk Anda renungkan bukan hanya di mana posisi saya di peta ini, tapi setelah tahu posisi saya, langkah sadar apa sekecil apapun yang bisa saya ambil besok untuk mulai menyelaraskan arah, kedalaman, dan energi hidup saya. Mungkin langkah itu cuma membersihkan sedikit kaca depan dengan meditasi 5 menit, atau mengisi sedikit bensin dengan istirahat yang cukup. Atau mungkin hanya dengan berani bertanya, tujuan yang ada di GPS saya saat ini, apakah itu benar-benar tujuan saya?